Gelasnya liatin. Sekarang kita sudah memasuki hari kedua pendakian di Gunung Sumbing. Di situ kita menggunakan harinya untuk summit di jam 3 pagi. Namun karena ada beberapa kendala, akhirnya kita memutuskan untuk summit di jam setengah 4. Dan di jam 3 itu semuanya sudah pada bangun dan sudah pada buat breakfast dan siap-siap menuju ke puncak. Lalu kita langsung berkumpul dan sedikit briefing untuk gimana nanti kita berjalan ke puncaknya. Dan sampai di tepat setengah 4 pagi itu kita mulai jalan menuju ke puncak. Nah, pertama-tama itu kita jalannya masih lumayan landai. Dan sampai akhirnya kita ketemu tanjakan yang memang benar-benar nanjak terus. Di situ benar-benar menguras tenaga karena kita summit di jam 3 pagi itu benar-benar kondisinya lagi badai, terus kitanya juga masih ngantuk-ngantuknya. Tapi kita tetap memutuskan untuk jalan dan ada yang jalan duluan juga. Di situ yang rombongan depan mereka sampainya lebih cepat. Dan aku termasuk di rombongan belakang dikarenakan kondisi fisik yang kurang memungkinkan. Tapi di situ aku tetap mutusin untuk naik. Nah, untuk estimasinya sendiri itu dari camp Gajahan menuju ke jalur PHP sebenarnya cuma 25 menit. Dan rombongan depan itu berhasil sampai dalam waktu cuma 20 menit. Sedangkan yang rombongan belakang itu agak ketinggalan. Nah, setelah kita sampai di jalur PHP, kita langsung ketemu sama yang namanya tanjakan PHP. Di situ estimasinya dari jalur PHP menuju ke tanjakan PHP itu sekitaran 20 menit. Dan kita sempat take beberapa video juga di situ. Dan sama treknya itu masih benar-benar nanjak dan itu tanah. Kondisi kita summit itu keadaannya lagi rame, banyak pendaki yang summit juga. Jadi suasananya nggak terlalu gelap. Dan juga di situ kalian udah bisa lihat pemandangan yang bagus banget. Nah, setelah kita lewatin tanjakan PHP, di situ kita masih lanjut jalan terus dengan kondisi jalan yang menaik tapi nggak seperti tanjakan sebelumnya. Di situ kita menuju ke yang namanya jalur purba. Untuk sampai ke jalur purba itu kita cuma butuh waktu 10 menit. Dan di situ aku mutusin buat istirahat sebentar, sekitaran 5 menit, dan akhirnya aku lanjut jalan. Kita sudah sampai di tanjakan PHP, disebutnya jalur tingginya kira-kira berapa ini? Nah, ada kita udah full, kita di sini pukul 4:30, anginnya kencang sekali. Jadi sering hati kita rada-rada teler. Kita pasti insya Allah masih bisa injak. Gimana kakak? Ini lucu nggak mas? Aduh. Karena dia ngantuk. Jangan nggak boleh. Ya. Hah?
Baca. Yaitu Joro. Ayo dok, kita buat dulu. Mas. Ayo Mas Ade. Ya ini udah play ini mah. Ini. Jam 5 kita sudah sampai di pos 3 Zoro. Ketinggian 2900 mdpl. Posnya kecil, jalurnya oke lah. Toleransi dari pos 3 ini ke puncak setengah jam. Yuk, kita lanjut lagi Ayo. ke puncak. Ah, kakak. Kita lihat. Kakak setelah ditinggal, jadi kuat ya. Mana kakaknya? Itu. Nah, setelah aku udah istirahat sebentar di jalur purba, di situ aku langsung lanjutin perjalanan menuju ke pos 3 Zoro. Itu estimasinya cuma sekitar 20 menitan dengan kondisi trek yang masih sama, benar-benar terus menanjak. Dan sampai di pos 3 Zoro itu aku juga masih tetap istirahat dulu karena emang kondisi badannya yang kurang memadai gitu buat lanjut naik. Tapi di situ aku tetap kekeh untuk naik sampai akhirnya kita jalan lagi menuju ke tanjakan Seginjel. Nah, menurut aku di tanjakan Seginjel itu benar-benar titik dimana kerasa benar-benar capeknya, udah mulai kakinya sakit dan lain-lain, itu sudah mulai kerasa. Tanjakan Seginjel. Iya. Ngomong dong. Kamu dah. Situ dah, ke atas lu. Alhamdulillah kita sudah sampai di tanjakan Seginjel. Ketinggian, wah, ini tidak dicatat ketinggiannya. Treknya batu banget, cukup lumayan terjal. Insya Allah 15 menit lagi kita udah sampai puncak. Ah, View-nya Sindoro. Oksigen. Tadi itu beneran oksigen. Beneran. ih, keren banget lihat view-nya. Sedikit oke. Untuk estimasinya sendiri dari pos 3 Zoro menuju ke tanjakan Seginjel itu dia kurang lebihnya 25 menit. Ya, tapi karena aku jalannya pelan-pelan, sedikit-sedikit istirahat, jadi bakalan lebih lama. Nah, dari tanjakan Seginjel itu dia pemandangannya udah mulai bener-bener bagus banget. Dan yang pastinya dia itu juga udah deket banget sama puncak Kekawah. Nah, puncak Kekawah itu menurut aku juga tempatnya bagus banget. Di situ karena udah emang deket sama puncak Kekawah, akhirnya aku lanjutin perjalanan. Dan tujuan awalnya aku sampai mau ke puncak Sejati. Oke. Mataharinya udah mau kelihatan. Ditemani pemandangan yang sangat indah oleh Gunung Sindoro. Nah, untuk estimasinya sendiri dari tanjakan Seginjel menuju ke puncak Kekawah itu dia kurang lebih 30 menit. Itu jalurnya ada yang tanjakan dan juga ada sedikit bonus atau landai.
sudah di puncak apa ini? Sebelum Raja Wali. Puncak Bayangan kali ya. Iya, bayang. Puncak. Oh, puncak Kawah situ. Tuh, tapi lagi tebal banget kabutnya. Anginnya gede juga. Ya Om ya. Iya, Anginnya parah. dingin banget. Mas gua keluar. Enjoy. Ingus meler ke enjoy. Jerawat bertaburan. Nah, buat kalian yang kalau emang misalkan kalian mau langsung ke puncak sejati, itu juga bisa banget tanpa ngelewati puncak kawah. Untuk yang lain ada yang beberapa yang lewatin puncak kawah dulu, dan untuk aku sendiri aku langsung menuju ke puncak sejati. Nah, jadi itu untuk estimasi aku sendiri, dari Tanjakan Seginjal menuju ke puncak sejati itu sekitaran 1,5 jam. Tapi kalau kalian mau lewat ke puncak ke kawah dulu, itu kalian bisa tempuh 30 menit ke puncak ke kawah dan sekitaran 1 jam menuju ke puncak sejatinya. Ya jalan. Ayo, Om. Om, permisi ya. Maaf Om. Halo, sekarang sudah jam 6:30. Sudah sampai puncak Kekawahan Sumping. Mantap. Dinginnya parah. Ini kayaknya anginnya kencang banget. Terus apa namanya? Kabut. Kabutnya pada turun. Naik. Nggak tangan doang yang buku, otak saya aja sampai buku. Hati saya betul. Set. Ngeri. Udah bagian itu mah. Curhat mah. Lihat kabutnya parah banget dah. Alhamdulillah cuaca mulai terang. Jam berapa Om sekarang Om? Jam 6.42. Kita habis dari puncak Kawahan, kayaknya mau langsung ke puncak Sejati. Tapi nunggu yang di bawah. Nonot sama Mas Dede sama Coklat belum kelihatan juga guys. Halo guys, kembali lagi kepada admin magang. Anjay. Kita mau naik puncak Raja Wali, lihat antri. Jadi gimana Mas Ipul? Masih dingin banget. Dingin banget ya. Mas Bowo, wih, kabutnya udah hilang guys. Udah padam gue. Kita tinggal naik. Setelah itu di sebelah sana ada puncak. Lihat nih, view-nya bagus sekali.
jadi untuk dari tanjakan Seginjal menuju ke Puncak Sejati itu aku kurang lebihnya 1,5 jam untuk estimasinya. Di situ treknya bener-bener nanjak dan mulai batu-batuan gitu. Dan di situ kalian benar-benar harus hati-hati karena ada beberapa batu yang licin. Jadi kalau misalkan kalian ngelangkah, kalian harus cari pijakan yang benar-benar tepat. Kalau itu ngintip ini ya. Rekpol. Akhirnya nyampe. Cie, so sweet banget sih. Emang bisa-bisanya Aldo doang nungguin. Tai, dicobain. Masih ngomong kayak gitu lagi. Jaru ya. Tugasnya udah mau jatuh tuh. HP-nya mana dong? Kakak, sejatinya udah datang tuh. Raja Wali. Sejati. Aldo, mau lanjut? Bagi air dulu dong. Duduk dulu. Porter aing. Oke, udah geter ya, udah geter Mang, gimana Mang? Mang. Woi. Naik lah. Anjay. Dari tadi anjir udah gerimis-gerimis. Di sini kok lawat di. Udah panik gua udah gak ada ponco ya. Gua enggak lihat tadi gua. Kok ada ponco? Ponconya gua dilepasin berapa doang. Orang ponco mana yang panik? Gua nggak ada ponco. Tadi gerimis semua. Dan setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya aku bisa nyusul ke teman-teman yang lain. Di situ kita masih kumpul semua satu tim, kita masih ngobrol-ngobrol, kita masih foto-foto, kita masih take video, dan juga kita sempat ngemil-ngemil sebentar. Sampai akhirnya yang lain memutuskan untuk ke Puncak Raja Wali. Alhamdulillah kita nyusul nih teman-teman udah nyampe di Puncak Sejati jam 5. Kita baru sampai jam setengah 8. Lumayan lah 2 jam setengah. Kita udah sampai di Puncak Sejati 3.301 mdpl. Sud Mang, mukanya muka bot. Masya Allah. Semangat kakak. Tos dulu dong. Ih, good job. Yuk. Lihat pada situ aja dia kok ginjal. Iya. I protect this adventure. Kelihatan loh belakang. Lihat. Cakep banget. Sayang banget kalau nggak kesana. Ngomong dulu Mas. Kita selanjutnya Menuju Puncak Raja Wali. Dan setengah jam ya dari kesana ini. ayo. Ciao. Aldo, ayo doh. Potong mulu. Dan setelah yang lain berangkat menuju ke Puncak Raja Wali, di situ aku sisa berlima. Karena di situ aku memutuskan untuk mau turun aja deh ke Camp Gajahan. Tapi pada akhirnya yang lain, 4 orang yang lain itu memilih untuk ke Puncak Raja Wali. Jadi dibandingkan aku turun sendiri, jadinya aku ikut ke Puncak Raja Wali walaupun dengan dibohongin. Sana Sabana ya? Kawah, bukan Sabana. Oh iya. Dok, enjoy parah. Hati-hati dok. Mas, say hi.
Wih, mantap. Masalahnya lu bawa nama toko terobos. Kita lihat treknya. Mundur mas, mending mundur mas. Enggak, saya maju aja. Saya jadi cowok pantang mundur. Pengennya maju. Si Dino gua empot-empotan anjir. Anjing, ini gua keikut. Iya, mas sama aja mas. Sorry. Ojo, mas. Dingin. Ojo, ngeri. Jangan aman aja. Iya. Buka, Bu. Oke, trek ke puncak Raja Wali agak sedikit ekstrim. Barusan habis turun dari situ pakai webbing. Tapi kita saksikan sebelah sini. Ini kawah ya. Yang lain udah pada di atas. Ini ada mas-mas. Siap. Duluan ya mas ya. Oke. Ya setelah itu aku lanjut jalan dan di situ jalanannya masih lumayan enak dan sampai kita ketemu ke pemandangan kawah di bawah gitu. Itu yang bener-bener bagus banget. Itu pemandangannya benar-benar terbuka, luas, alam yang nggak ada orang gitu. Itu benar-benar tempatnya bagus banget. Di situ kita sempat foto-foto, take video juga. Sampai akhirnya kita lanjut jalan. Dan di situ aku masih belum sadar kalau itu sebenarnya kita mau ke puncak Raja Wali. Situ kita terus jalan, jalannya juga nggak terlalu menanjak. Tapi medannya menurutku sangat terjal karena dia harus manjat-manjatin batu-batu gitu. Bahkan ada yang sampai tali webbing. Jadi kalau misalkan kita ke puncak Raja Wali itu, kita turun dulu baru naik lagi. Jadi treknya pada waktu itu aku sempat kayak nurunin batu-batuan yang benar-benar tinggi banget. Di situ juga ada bantuannya tali webbing. Dan sampai akhirnya kita ketemu trek tanah, itu dia menanjak. Kita tadi dari situ turun, langsung kita naik lagi sini. Mas, aman? Treknya emang agak sedikit berbatu ya. Turun om. Lewat sini. Enak. Iya, lewat sini. Iya. Woi, salah. Gak bisa situ. Sini. Ntar lo itu malah ke kawah situ lagi. Salah. Untung ada omnya. Salah. Balik. Jalur ekstrim. Oh, itu ekstrim. Batu tebing kayak gitu tuh. Ini abang naik apa turun? Naik. Oh, naik. Iya, sana. Sini. Melipir maksain tapi panjat tebing mereka. Ayo. Treknya emang agak
ngeri-ngeri sedap. Siap bang. Ya om, monggo. Ini tipis banget sih. Wah, pemanjat handal. Cok, lu mau manjat tebing cok sana? Iya, pengen jatuh lagi. Ih, Tadi saya tarik malah batunya goyang, terus saya langsung set gitu batu yang satu. mana si Dino gua udah empot-empotan. Si om. Oh, Malah mau ke tebing dia. lewat ini dia. Dan di situ aku sama teman-teman yang lain kejeda sekitaran 20 menitan. Jadi kita sampai setelah yang lain udah 20 menit di atas. Di situ yang lain juga udah sempat foto-foto, udah bikin video juga, udah ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Dan akhirnya aku sampai, itu mataharinya udah terik banget. Dan di situ anginnya menurut aku cukup kencang, jadi pemandangannya agak tertutup walaupun ada di beberapa menit itu pemandangannya benar-benar terbuka, dan menurutku itu pemandangan yang sangat-sangat bagus. Jadi benar-benar worth it banget dengan perjalanan jauh yang ditempuh, dengan capeknya, dengan susahnya, dengan kaki yang sakit. Itu benar-benar worth it banget menurut aku. Parah, Randi. Batu kuku turun naik terus. Kok turun naik mulu? Aku kira emang muter. Parah. Kamu percaya kan siapa yang suka jujur sampai suka bohong? Tapi kebohongannya membawa kebaikan. Tetap bohong kak, mau kayak gimana tetap bohong. Mendingan kita jujur tapi puncak ya Mas ya. Ya, foto dulu biar cepat pulang. Lemnya cabut. Masukin kantong. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang, kita telah sampai di puncak Raja Wali. Di situ kita benar-benar ngelihat pemandangan yang sangat amat indah. Jadi kita ngerasa capeknya kita itu terbayar dan kita udah benar-benar nggak bisa berkata-kata lagi ketika kita udah di atas sana. Itu benar-benar pemandangannya bagus banget. Walaupun di situ kita sempat kabut juga, terus kita sempat cerah juga, tapi benar-benar semuanya kebayar banget. Ya setelah kita udah bangun pagi-pagi, jalan yang masih gelap, yang kita kena badai juga, sampai akhirnya kita telah sampai di puncak Raja Wali, itu puncak tertingginya dari Gunung Sumbing. Dan di situ kita bisa ngeliat pemandangan yang benar-benar indah banget, yang benar-benar bagus banget. Di situ kita udah nggak bisa berkata-kata lagi. Walaupun di beberapa menit kita sempat dikasih kabut juga, tapi kita tetap seneng banget karena kita udah bisa sampai tujuan awal kita, yaitu ke puncak tertinggi dari Gunung Sumbing, yaitu puncak Raja Wali. Uga Boraya X2 lagi nih.